Perbedaan keyakinan seringkali menjadi penghalang besar dalam sebuah hubungan, bukan hanya karena perbedaan prinsip, tapi juga tekanan keluarga, budaya, bahkan politik. Namun, sejarah membuktikan bahwa cinta tak selalu tunduk pada batasan agama. Beberapa pasangan justru memperjuangkan cintanya meski harus menantang norma, sistem, bahkan dunia. Inilah 5 kisah nyata cinta beda agama yang mengguncang zaman dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Kisah pertama, Saladin dan Sibila. Di abad ke-12, dunia menyaksikan perang salib yang brutal antara umat Kristen dan Muslim. Tapi di tengah api peperangan, muncul desas-desus yang terus diingat dalam cerita rakyat. Hubungan rahasia antara Sultan Saladin, panglima Muslim yang bijaksana, dan Sibila, Ratu Yerusalem. Sibila adalah istri Raja Guy de Lusignan, penguasa Kristen. Tapi saat Yerusalem jatuh ke tangan Saladin, konon ia tertawan dalam keadaan sakit dan kehilangan segalanya. Saladin memperlakukannya dengan penuh hormat, mengirimkan tabib terbaik, dan memberinya tempat perlindungan yang nyaman. Beberapa catatan menyebutkan kedekatan emosional mereka yang melampaui sekadar belas kasihan. Meski tidak pernah menikah atau terang-terangan menjalin hubungan, interaksi mereka menggambarkan cinta dalam diam. Dua pemimpin besar dari dua agama berbeda, saling menghargai di tengah kebencian yang mengelilingi mereka. Kisah kedua, Abdul dan Victoria. Ratu Victoria dari Inggris dikenal sangat menghormati Abdul Karim, seorang pelayan Muslim dari India yang diangkat sebagai sekretaris pribadi sekaligus guru bahasa Hindinya. Meski hubungan mereka tidak secara eksplisit romantis, tapi kedekatan emosional mereka sangat intens dan membuat banyak orang di istana murka. Abdul mengenalkan Victoria pada budaya dan pemikiran Islam, dan dalam surat-suratnya, sang ratu sering menyebut Abdul sebagai teman sejati. Ia memberinya tanah, gelar, dan kekuasaan besar di lingkaran dalam kerajaan. Keluarga kerajaan mencurigai hubungan ini sebagai skandal cinta beda agama yang memalukan. Setelah Victoria wafat, Abdul langsung diusir dari istana, dan semua suratnya dibakar oleh pihak kerajaan. Namun catatan harian Victoria dan memoir Abdul kemudian terungkap ke publik yang mengisahkan persahabatan, penghormatan, dan mungkin cinta yang tersembunyi antara Ratu Kristen dan pelayan Muslim. Kisah ketiga, Nur Inayat Khan dan Marcel. Nur Inayat Khan adalah seorang wanita Muslim keturunan India yang menjadi agen rahasia Inggris dalam Perang Dunia II. Ia dikenal sebagai Putri Matahari karena kelembutannya. Namun ia adalah salah satu pejuang paling berani melawan Nazi di Prancis. Dalam misinya, ia jatuh cinta pada seorang pejuang Kristen Prancis bernama Marcel. Mereka berdua sering bertukar pesan dan berkomunikasi lewat kode rahasia. Meski berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda, mereka terhubung lewat semangat yang sama, melawan penindasan. Sayangnya, hubungan mereka berakhir tragis. Nur ditangkap Gestapo dan dieksekusi di Camp Dachau. Sedangkan Marcel, menurut sumber-sumber Prancis, terus memperjuangkan misinya sambil membawa kalung kecil milik Nur hingga akhir hayatnya. Kisah keempat, Maharaja Ranjit Singh dan Moran. Ranjit Singh adalah pendiri Kekaisaran Sikh di India Utara pada awal 1800-an. Jatuh cinta pada seorang penari Muslim bernama Moran dari Lahore. Ia bukan hanya mencintainya, tapi juga menikahinya. Hal itu adalah tindakan yang sangat mengejutkan bagi bangsawan Sikh dan ulama Muslim saat itu. Para penentang menganggap hubungan ini sebagai skandal. Ranjit Singh bahkan sempat dihukum cambuk simbolik oleh pemimpin keagamaannya sendiri karena menikahi seorang Muslim. Namun ia tetap teguh dan menjadikan Maran sebagai ratu kehormatan. Ia bahkan membangun masjid untuknya dan dinamai Masjid Moran yang masih berdiri sampai sekarang. Hubungan ini mengguncang tatanan sosial dan keagamaan saat itu. Tapi bagi Ranjit Singh, cinta tak bisa dikalahkan oleh doktrin. Moran tetap mendampingi sang raja hingga akhir hayat, membuktikan bahwa cinta beda agama pun bisa bertahan dalam badai. Kisah terakhir, Sohokji dan seorang wanita Katolik.
Suhokji, aktivis idealis dan pemuda Tionghoa yang juga seorang agnostik, pernah menulis dalam catatan harian dan surat-surat pribadinya tentang cinta terhadap seorang perempuan Katolik yang tak disebutkan namanya. Kisah ini tak sepopuler perjuangannya melawan ketidakadilan Orde Lama, namun menjadi sisi manusiawi dari seorang tokoh sejarah yang keras kepala terhadap ideologi. Dalam suratnya, Ji mengakui bahwa perbedaan iman dan nilai-nilai membuat mereka sulit bersatu. Tapi dalam tulisannya yang penuh gejolak, tampak betapa dalam perasaannya terhadap perempuan itu. Ia menyadari bahwa cinta mereka tak bisa diwujudkan dalam bentuk pernikahan, dan mereka akhirnya berpisah. Ji menuliskan, "Mungkin kita tak ditakdirkan bersama, tapi aku tetap mencintaimu dalam diam." Kisah ini mencerminkan betapa hubungan cinta beda agama seringkali tidak berakhir bahagia, namun meninggalkan luka dan pelajaran yang dalam. Cinta beda agama bukan sekadar kisah romantis. Ia adalah ujian terhadap nilai, kepercayaan, bahkan sistem sosial. Beberapa kisah berakhir tragis, beberapa dikenang sebagai bentuk perlawanan terhadap norma. Namun satu hal yang pasti, cinta semacam ini selalu menggugah dan menginspirasi, karena mereka memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa suka, yaitu kebebasan untuk memilih dan keberanian untuk berbeda. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.